Oh, Halo, dengan Pak Juhandi ya. Assalamualaikum. Bang Juhandi, dari Iya, Klaten ya? iya. Oke, Bang Juhandi di Saya Klaten itu, Mas. itu di Klaten tetanggaan sama Bang Gui ya? Saya mah di ini di Cirebon, Kuningan. Oh, Bang Juhandi di Cirebon, Kuningan. Hmm, hmm, Kom, Iya, iya Bang, kebetulan itu kemarin juga Ibu Ewin tuh di Cirebon dia. iya. Udah aku daftarin juga tuh di Cirebon. Jadi begini Bang, eh ini mohon maaf Bang, sebelumnya sudah pernah tahu nggak Bang bisnis syariah PTBS ini? Belum tahu. Oh, belum tahu. Kayak 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 Eco Racing kayak gimana apa gimana ya? Nah, itu salah satu produknya Bang Eco Racing. Cuman pertanyaan saya, Abang kan udah tahu nih produknya Eco Racing, toh? Pernahkah Bang ditawarin bisnis apa? Atau pernah nggak ikut seminarnya atau gimana Bang? Atau seberapa dalam Anda tahu tentang Eco Racing atau PTBS? Kalau untuk Eco Gimana? Racing Halo Bang. yang itu mah belum pernah sih. Ya, jadi gini Bang ya. Jadi gini, Eco Racing itu kan salah satu produk bagian otomotif. Saat ini PTBS itu memiliki 200 lebih produk. Nah, cuman di bisnis PTBS ini itu tidak perlu bukan berarti ada produk abang harus keliling-keliling jualan produk itu salah bang. Itu yang bikin orang-orang di luaran sana ini calon mitra itu mitra yang baru yang nggak terbimbing itu jual-jualan. Kalau saya bilang ngapain jual-jualan kayak gitu, jualan produk, mending buka buka toko sembako lah, jualan konvensional biasa. Nggak usah gabung PTBS kalau gitu. Akhirnya apa? Ntar bilang lagi PTBS-nya yang ini apalah ini. Padahal apa ribuan orang kok udah sukses bisnis PTBS ini. Cuman tahu caranya gitu. Nah, kebetulan di komunitas saya, komunitas bisnis syariah yang grup yang saya bimbing, alhamdulillah semua orang bahkan dikejar-kejar orang loh. Bukan kita yang ngejar-ngejar orang, bahkan setiap hari orang yang ngejar-ngejar kita. Cuman itu butuh dibimbing dulu kan gitu. Hmm, Iya benar. Iya kalau saya mah sama Mas Dewi mah itu yang orang Klaten itu teman kuliah dulu di Bekasi. Iya, jadi gini bang, PTBS ini kalau di saat di Hmm, luaran sana orang-orang misalnya mau beli mobil itu kebanyakan kredit ya bang ya, hmm, kebanyakan kredit. Iya. Nah, misalnya ya kenapa nggak kredit? Ya karena misalnya mobil sekarang kan rata-rata mungkin di kisaran 200 jutaan ya bang, itu pun mobil kecil ya bang ya, 200 jutaan yang dua baris kursi ya. Iya. Nah, itu Benar. kebetulan saya Bang memang ex dealer. Saya pernah sebelumnya jadi kenapa saya tobat ya gitu Bang. Saya kerja di dealer itu Bang, itu nawar-nawarin orang kredit mobil Bang. Dan itu tentu saja kita tahu kita sebagai muslim pasti riba gitu Bang kan gitu. Nah, tapi mau di apa saat itu saya nggak punya pilihan, saya harus jalankan. Sekarang Bang, ketika saya tahu bisnis PTBS ini luar biasa, ya, sekarang saatnya saya berhenti untuk suruh orang kredit mobil dan saya kasih informasi bahwa ada PTBS yang siap ngasih Bu, jangankan mobil, 2 miliar kurang dari hanya dalam hitungan bulan, Bang. 2 miliar itu hanya dalam hitungan bulan. Gimana caranya? Ya, nanti sebentar saya jelasin ke abangnya gitu. Kalau abang bisa ikut menyimak sebentar Zoom-nya penjelasan bisnisnya, nanti abang insya Allah akan paham. Oh iya ya, kok ada ya cara mudah dapat dapat motornya gratis, dapat mobilionya 150 juta gratis, Pajero-nya 500 juta gratis, rumahnya gratis 1 miliar. Loh, kok ini ya, kok lama aku taunya gitu. Padahal sebenarnya Bang kan udah tahu mungkin sebelumnya tentang ekoresi ya, cuman mungkin malas tahu, belum pernah mungkin ada yang ngejelasin ya bisnisnya gimana. Hmm, Iya. Itu. Halo Bang. Iya. Kayak gitu Bang. Nah, jadi begini Bang, itu PTBS ini dia istilahnya nih kita bukan sebagai penjual-jual eceran, bukan sebagai kita sebagai distributornya PTB, tapi beda, bukan distributor bilang kalau distributor di konvensional di luaran sana itu kan nampung produk ya Bang ya, butuh modal besar kan? Ya kan? Iya. Gitu. Iya. Nah, di PTBS ini ya bahkan bisa dikatakan tanpa modal sama sekali Anda sudah bisa memiliki hak usaha seumur hidup dan bahkan diberikan ya cash gratis reward miliaran. Nah, tugasnya apa, Bang? Kita dikasih PTBS dibayar miliaran. Ya, tugasnya Abang pada saat daftar PTBS karena PTBS menggunakan sistem binari, ya membina kiri dan membina kanan.
Nah, karena poin itu Bang untuk dapat motor 75 kiri 75 kanan sehingga membutuhkan 2 mitra Bang, 1 mitra kiri dan 1 mitra kanan. Itu saja Bang. Tugasnya sesimpel itu. Dua mitra saja itu pun juga Bang, ketika di sini Bang, itu dibantu lagi. Dibantunya dari mana Bang? Kan aku nih misalnya aku nih cuma 2 mitra aja nih, udah selesai nih gitu. Nah, dapat mitra ketiga mau dibuang kemana Bang? Kan nggak mungkin dibuang Bang, pasti mending bantu sama mitra yang misalnya Pak Juhandi dibantu gitu. Jadi Pak Juhandi kebantu. Nah, terus kemudian bagaimana caranya PTBS ini menghitung poin? Oh, poin PTBS ini bukan berdasarkan jumlah banyaknya orang, tapi jumlah banyaknya poin. Poin itu bukan berasal dari kita sendiri, tapi secara gotong royong. Misalnya ada yang melakukan pembelanjaan pakai 31 hak usaha di bawah kita gitu, maka semua dapat poin. Ya, terus ada yang kemudian melakukan upgrade. Upgrade itu apa? Dari satu hak usaha. Kalau satu hak usaha kan haknya satu kali aja dapat motor, satu kali dapat mobilio, satu kali dapat pajero, dan satu kali rumah. Ya, totalnya 1,67 miliar. Tapi kalau 3, ya berarti totalnya 3 kali 1,67 miliar. Maksudnya mitra mau ambil paket hak usaha 1, berarti haknya 1 kali. Kalau mau ngambil 3, berarti haknya 3 kali. Ya, tergantung dari dia. Nah, bagaimana kemudian orang bisa berpindah mengambil dari 1 ke 3? Ya, walaupun ini tidak wajib, tapi bisa saja. Karena apa? Ya, karena orang udah ngerasain bisnisnya di PTBS ini dahsyat. Kalau bisa dapat 1 kali, kira-kira masnya mau dapat sekali atau mau dapat berkali-kali. Kan begitu, manusia nggak ada pernah puasnya. Betul ya Bang? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi PTBS ini luar biasa. Nah, apalagi untuk semacam 2 mitra ini, biasanya kan Abang lihat tuh kita harus, sebenarnya sih kalau pada prinsipnya ya, bisnis itu emang nggak bisa berkembang tanpa adanya orang lain. Betul ya Bang ya? Nah, misalnya contoh perusahaan sekarang Indomaret. Indomaret sekarang kan sebenarnya Indomaret ini kan pemiliknya cuma satu. Tapi kenapa sekarang kemudian Indomaret banyak di termasuk di kota Anda, mungkin di kabupaten Anda, berapa Indomaret cabangnya? Kenapa? Karena dia bermitra. Betul ya Bang ya? Bermitra, maksudnya dia cari partner bisnis. Jadi kita juga di sini sebenarnya Pak Juhandi itu mau dibimbing gimana caranya memulai satu langkah, mulai berbisnis, kemudian mengembangkan cabang-cabangnya di mana-mana, membangun bisnisnya, itu tentunya dibimbing oleh kita. Nah, kalau di luar sana untuk membangun cabang bisnis di mana-mana, misalnya kayak Indomaret, butuh modal besar nggak itu Bang kalau Indomaret? Butuh modal besar, minimal 500 juta, dan itu pun punya lahan sendiri, perizinannya diurus-urus sendiri. Kalau kita nggak perlu Bang, nggak perlu pusingkan surat-surat apa segala macam legalitas, udah perusahaan udah yang urus itu gitu. Jadi kita tahunya nih cuman sama kayak semacam kita membeli hak usaha, sama juga sistemnya waralaba. Abang tahu kan sistem waralaba? Nah, waralaba itu kan beli merek ya Bang ya. Terus habis beli merek baru jalankan bisnisnya. Betul ya Bang ya? Tapi mereka membeli waralaba itu masih terikat aturan sama yang punya merek itu. Misalnya cara aturannya harus pokoknya sesuai dengan standar mereka kayak gini-gini. Kalau kita di PTBS membeli hak usaha sama dengan waralaba. Kita beli hak usaha di PTBS, kita berhak menjalankan sesuai dengan sesuai dengan ini kita kesanggupan kita tanpa ada target. Kalau mereka kan itu kan pasti pakai target Bang. Kalau nggak target ya gimana bisa menguntungkan satu sama lain. Kalau PTBS nggak pusing Bang. Anda mau kerja ya berarti Anda jalankan bisnis Anda, berarti Anda ngembangin bisnis Anda. Kalau enggak ya PTBS nggak akan menegur Anda. Anda dapat reward pun nggak pernah masuk kantor ke PTBS, nggak ada masalah. Jadi bebas Bang. Intinya Abang udah lakukan kewajiban Abang, yaitu melakukan pembelian hak usaha. Namanya hak usaha berarti hak Anda seumur hidup. Bahkan bisnis ini diwariskan. Kayak gitu Bang. Nah, sampai sini paham ya Bang? Nah, tetapi Bang, halo Bang? Halo? Terus Bang, gini, Abang tahu kan yang perusahaan sekarang transportasi online namanya Grab? Tahu nggak Bang? Grab sekarang kan Abang, kira-kira Grab itu gimana caranya untuk ngembangin bisnisnya? Dia merger, dia bersatu dengan Tokopedia, betul? Betul kan? Jadi berarti kalau sistemnya orang bilang, oh bisnis cari-cari orang, lah ilah, error itu pertanyaannya Bang. Karena saya tanya dulu, sebutkan deh satu bisnis yang tidak membutuhkan orang lainnya. Jualan gorengan saja butuh apa? Nggak mungkin butuh kucing, pasti orang dong yang dicarinya, betul?
Buka toko aja pasti orang dong yang dibutuhkan. Jadi soal cari-cari orang ini nggak usah dipermasalahkan. Ini error dia otaknya. Mesti kita rukiah dia ini orang kayak begini nih. Nah, yang menjadi kesimpulan adalah PTBS tidak harus nyari orang. Bahkan orang sendiri yang akan mendatangin Anda. PTBS kalaupun butuh 2 mitra, cuman butuh 2 mitra aja. Pertanyaan saya. Kalau menurut pribadi saya ya Bang ya, kalau PTBS mau ngasih 2 miliar dengan tugas saya 2 mitra, itu mau banget Bang. Bukan mau banget, mau banget. Mau apapun saya akan lakukan tuh dapatin 2 mitra buat dapat 2 miliar. Pertanyaannya, bahkan saya pun Bang, 200 mitra pun disuruh oleh PTBS. Cari deh 200 mitra bisnismu, biar gua kasih 2 miliar. Mau nggak Bang? Aku mau. Karena jelas 200 dapat mitra, biarin aja mau 10 tahun kayak baru dapat 200 mitra. Yang penting betul PTBS bayarin saya 2 miliar. Mau. Apalagi PTBS cuma nyuruh 2. Pertanyaan sekarang. Mau nggak Bang? Cuma 2 mitra aja tapi dapat 2 miliar. Itu aja dulu Bang jawab. Mau apa tidak? Mau apa tidak Bang? Dua habis daftar dibimbing pula, dapat 2 mitra baru dikasih 2 miliar. Kira-kira Bang mau apa tidak? Itu aja pertanyaan saya. Kalau mau ya kita kasih tahu caranya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Lanjutin aja aktivitasnya saat ini, baik sebagai karyawan ataupun sebagai apa. Ya yang jelas-jelas notabene kita sudah hitung. Kesuksesan itu Bang kita sudah bisa ukur. Contoh, kita ingin beli mobil nih. Kita udah survei harga mobil berapa sih Honda Mobilio sekarang. Berapa sih Kalia sekarang? Oh 200 jutaan. Oke deh. Kita udah bisa ukur sebenarnya. Gimana? Kita kan ini udah bekerja berapa tahun gitu. Misal udah kerja puluhan tahun, 10 tahun. Udah tahu kan kekuatan nabungnya per bulan berapa. Karena otomatis buat ngebeli sesuatu itu nggak bisa kita pakai buat kebutuhan kita yang sehari-hari. Buat beli beras, buat biaya kebutuhan sehari-hari. Itu nggak bisa kita hitung. Yang kita hitung adalah uang yang bisa kita tabung setiap bulan. Betul ya Bang? Nah, berarti dari tabungan itu kita sebenarnya udah bisa ukur. Kita udah bisa tanya diri sendiri, berapa sih tabungan saya per bulan? Ya oke lah. Nah pertanyaannya, misalnya, kita anggaplah rutin ini andai ya, karena sebenarnya tabungan ini dan gaji orang ini privasi. Tapi ini adalah rincian estimasi yang bakalan semua orang gunakan buat bisa mengukur kesuksesan dia. Bagaimana orang dia bisa bilang sukses? Ya sukses itu tergantung dari masing-masing orang. Variatif. Bisa orang mengatakan sukses itu karena udah punya mobil, udah punya motor, makes. Ya tidak perlu nyicil. Kalau nyicil itu Bang bukan sukses namanya itu. Itu menyiksa diri Bang. 5 tahun lo cicil mobil. 200 juta dicicil jadinya 500 juta. Betul ya Bang? Nyiksa Bang. Nyiksa. Tertekan Bang setiap hari. Ya akhirnya harus banting tulang siang malam 24 jam kerja gitu. Kenapa? Karena orang mengejar impian. Pengen punya mobil dipaksain. Kredit. Sekarang ada PTBS buat ngasih yang cash. Kok nggak mau? Aduh gila ini orang. Ya ngatain gitu. Nah terus gini Bang. Kita bisa ngukur. 200 juta harganya mobil Kalia. Abang punya tabungan aja deh rutin setiap 1 bulan 1 juta rutin gitu. Ya, itu pun kalau bisa rutin. Tapi anggaplah kita kasih rutin lah. 200 juta dibagi 1 juta. Berarti butuh berapa bulan Bang? 200 bulan Bang. Iya kan? 200 bulan ini mau tahu nggak berapa tahun? Bagi 200 bulan, bagi 12 bulan. Kelihatan 16 bulan, 16 tahun, 6 bulan. 16 tahun, 6 bulan baru bisa kekumpul tuh 200 juta. 16 tahun, 6 bulan pun ini, masih yakin nggak 200 juta itu bisa kebeli mobil Kalia? Enggak. Ada sistem yang namanya inflasi, hukum uang. Turun harganya. Barang semakin naik, uang makin kecil nilainya. 16 tahun sekarang itu 200 juta, bahkan mungkin nilainya tinggal 50 juta. Tinggal nggak bisa lagi beli Kalia, beli Sigra. Paling bisa kebeli motor doang. Betul ya Bang? Itu. Ini yang orang nggak pikirkan. Sebenarnya kesuksesannya itu udah bisa diukur. Tinggal tahu, tinggal introspeksi diri. Berapa tabungan saya per bulan? Nah itu. Nah yang menjadi pertanyaan saya, PTBS mau ngasih 2 miliar. Hanya 2 mitra saja. Sedangkan estimasi 2 mitra ini, Anda tugasnya apa? Cuma cerita doang, silaturahmi. Cerita doang, informasi. Siapa orang yang akan kita informasikan? Orang-orang yang memang pengen sukses. Pengen lunas hutang riba. Di samping itu kita menjalin silaturahmi. Dakwah enggak itu? Dakwah. Karena apa? Saya memberikan informasi kepada Pak Juhandi, kepada Pak Dwi. Pak Dwi udah berapa tahun kerja di pekerjaan yang sekarang? Udah 7 tahun Bang. Pertanyaan saya Bang,
Sekarang tabungan per bulan bang berapa? 1 juta aja nggak jelas, nggak menentu. Nah pertanyaan saya, kesuksesan Anda itu sudah bisa diukur, udah 7 tahun loh bang Anda kerja. PT BES ini baru berdiri 2017, sekarang 2023. Tetapi data menunjukkan 2017 PT BES ini sampai Desember 2021 PT BES udah bagi 6.900 motor 20 juta, 2.600 mobilio 150 juta, Pajero 500 juta 520 unit, rumah 185 unit senilai 1 miliar. Total 973 miliar. Kurang lebih 27 miliar lagi 1 triliun yang dibagikan ke mitranya. Loh PTBS ambil uang dari mana? Ya karena ini bisnis. Bisnis bang. Nggak mungkin PTBS mau ngasih kalau nggak ada keuntungan. Betul ya bang? Ya kan? Cuman PTBS keuntungannya bukan untuk diri sendiri. Untuk dibagi juga ke mitranya. Kalau di luaran sana bisnis konvensional misalnya Indomaret. Yang sukses siapa? Karyawannya apa bosnya? Bosnya doang. Iya toh? Bosnya doang. Nah pertanyaan saya sekarang adalah, kalau kita sebagai karyawan pun, kita mensukseskan siapa? Kita kerja siang malam siapa? Kita cuma dapat gaji yang pas-pasan bang. Kita udah bisa ngitung. Gaji kita di perusahaan misalnya 3 juta sebulan. Atau 4 juta lah deh sebulan gitu. Tahu nggak bang berapa kita dibayar oleh perusahaan? 4 juta dibagi 30 hari, 133.333 rupiah per hari loh. Per hari kita kerja berapa jam? 8 jam sehari. Kita ditekan diatur 8 jam. Seharusnya 8 jam itu buat keluarga kita di rumah. Tapi akhirnya kemudian kita menghabiskan waktu kita di perusahaan selama 8 jam sehari. Itu untung-untung 8 jam. Nggak ada yang berani pulang itu on time 8 jam. Pasti namanya menjilat. Pasti namanya lebih-lebihin 1 jam. Biar dilihat rajin gitu. Betul ya Bang ya? Ya kan? Nah, berarti tapi oke lah kita hitung 8 jam. Bagi 133.000 dibagi 8 jam. Berapa Anda digaji per jamnya? Itu dia. Ya, digaji per jamnya segitu. Nah, Anda sudah bisa tahu. Berarti Anda dibayar waktu Anda per hari misalnya ya 133.333 rupiah dibagi 8 jam sehari. 16.000 per jam, Bang. Kira-kira 16.000 per jam ini cukup enggak, Bang? Enggak cukup, Bang. Makanya jangan heran. Kok aku udah kerja keras siang malam, kok aku sukses-sukses. Abang udah dikasih sekolah tinggi-tinggi, dikasih sekolah pintar-pintar. Masa ngitung gaji aja nggak tahu, ngitung kesuksesan aja nggak tahu. Tinggal ngukur kesuksesan itu dipastikan dari ditentukan dari penghasilan Anda per harinya, per bulannya berapa. Digaji 16.666 per hari per jam. Abang tahu nggak apa yang kita lakukan? Orang di luar sana nggak sadar. Akhirnya orang ditawarin bisnis bilang, oh jualan nggak? Oh bisnis jualannya. Dia nggak tahu apa yang dilakukan di perusahaan itu jualan. Jual nggak itu? Jual. Apa yang dia jual? Jasanya, waktunya, pikirannya, tenaganya. Dia jual untuk dia mengabdikan dirinya 1 jam dibayar 16.666 rupiah. Siapa yang kaya? Bosnya. Anda nggak bakalan kaya di situ. Nah pertanyaan saya sekarang adalah, dimanapun Anda bekerja saat ini, tentu Anda akan bekerja tiap hari untuk apa? Memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memiliki impian hidup untuk hidup sukses. Tapi saya katakan, selama Anda masih menerima gaji dan penghasilan Anda seperti itu, Anda sendiri sudah bisa menimbang mulai sekarang ini, Anda sudah tahu informasinya. Kalau ada PTBS yang bisa ngasih, ya bisnis nggak diatur-atur, cuman 2 mitra bisnis saja, gimana cara dapatnya? Cerita doang. Kalau secara offline, kalau secara online, aku kasih ilmunya, didatengin orang. Kira-kira kalau orang udah datang itu mau bisnis nggak Bang? Iya. Mau bisnis. Nah kurang apa coba PTBS ini? Cuman 2 mitra saja dikasih pula 2 miliar lebih. Penghasilan juga tiap ada digaji harian, bulanan dan mingguan. Gajinya dari mana? Ketika abang cerita ke satu mitra aja, kemudian mitra itu dibuka pola mindset, pola pikirnya, dan kemudian bisa di PTBS melakukan pembelian hak usaha. Karena kan ya namanya usaha. Kalau orang tanya, pakai modal nggak? Ya namanya usaha nggak ada yang pakai modal bang. Nggak ada yang nggak pakai modal bang. Jualan gorengan aja sekarang gerobaknya berapa? Ya kan bang, betul ya? Betul. Modal PTBS ini berapa bang? 2,5 juta sekali seumur hidup. 2,5 juta ini sekarang mau usaha apa? Gerobaknya bakso itu berapa bang? Nggak cukup gitu kan?
Ya, habis itu ngejalaninnya siang malam standby bang. Betul ya bang ya? Gitu. PTBS nggak perlu gitu. Cukup beli satu hak usaha selesai. Terus apakah PTBS kita bayar satu hak usaha 2,5 juta itu kemudian uang kita cuman masuk gitu aja? Oh enggak bang. PTBS ngasih apa bang? Produk lagi bang dikasih di dalam satu hak usaha itu abang dikasih produk gratis sebanyak 14 box nilainya 3,5 juta. Untung apa rugi bang? Belum jalanin usahanya udah untung loh 1 juta. Betul ya bang? Betul ya bang? Untung kan? Untung. Kalau di usaha di luar sana kita ngeluarin modal belum langsung untung bang, belum. Masih belum pasti. Untung nggak ini? Belum. PTBS apalagi kurangnya di dalamnya itu bang, abang akan dikasih juga fasilitas yang namanya itulah tadi saya katakan. Abang mau jalanin bisnis PTBS ini, mau cari-cari orang siksa diri atau mau dicari orang bang? Mana enaknya menurut abang? Mau dicari-cari orang aja di rumah dicari-cari orang atau abang mau keluar cari orang? Mana enaknya bang? Ya, enaknya dicari-cari orang. Dicari-cari orang. PTBS ngasih website senilai 3 juta gratis selamanya. Abang tahu kan website itu berbayar? Iya, website itu berbayar 3 juta loh kita bayar buat bisnis online sekarang di luaran sana. Harus beli website, bayar hosting dan domain. Betul ya bang ya? Paham kan? Hosting dan domain. Mesti beli itu. 3 juta itu pun 3 juta berbayar berbatas waktu. Tiap cuman dikasih waktu 1 tahun. Bayar hostingnya, ibaratnya kita ngontrak tempat di dalam online itu supaya toko kita bisa 24 jam. PTBS nggak ada. PTBS yang bayarin websitenya 3 juta bang. Websitenya 3 juta dikasih gratis buat mendukung kita bisa jalanin online. Cuman buat dapat 2 mitra aja luar biasa dukungannya bang. Gitu. Gratis malah seumur hidup nggak ada batasan. Nah kira-kira ini kita untung atau dirugikan? Diuntungkan bang. Ada nggak sistem bisnis semacam ini? Tidak perlu jual-jualan produk keliling-keliling. Ya, tapi Anda bisa sukses di PTBS ini tidak perlu cari orang keliling-keliling. Tapi Anda sukses di PTBS ini tidak perlu cari orang sebanyak-banyaknya. Kan untuk sukses di bisnis di bisnis konvensional di luar sana, apakah Indomaret sekarang cuma satu mitra doang? Banyak, Bang. Banyak orang yang membeli franchise-nya Indomaret. Berarti apa? Fakta bisnis di PTBS ini dengan di konvensional sudah jelas. Lebih mudah ngejalaninnya. Nggak perlu ribuan orang, Bang. 1-2 orang udah cukup, Bang. Itu pun 1-2 orang belum tentu abang yang cari. Bisa jadi kebantu. Betul ya, Bang? Dibantu. Oh iya, karena cuma butuh 2 orang. Dapat 3 orang gimana, Bang? Ya, dapat orang ketiga gimana, Bang? Mau taruh di mana? Nggak mungkin dibuang. Dikasih atau dibantu. Makanya bisnisnya adalah bisnis saling membantu, saling gotong royong. Nah, ada lagi nih, Bang. Gua mau bilang. Abang bisnis di luar sana misalnya bisnisnya bisnis konvensional. Abang jualan gorengan, saya juga jualan gorengan bang, konvensional. Ini rusaknya bisnis konvensional. Karena bisnis konvensional sebenarnya kita berkompetisi, bertanding, saling menjatuhkan. Betul ya bang? Gimana? Coba kasih contohnya bang Firman. Maksudnya gimana? Abang jualan gorengan, berdekatan dengan saya. Abang laris manis deh gorengannya karena enak gitu. Terus aku ini orang datang beli udah nggak balik-balik. Aku nggak laris gorengannya. Terus kira-kira abang dengan resepnya abang yang enak-enak itu sehingga laris. Aku tanya deh ke abang. Abang, aku ini gorengan aku nggak laris. Abang mau nggak kasih resepnya ke saya? Resep gorengannya. Aku tanya deh bang. Jujur deh bang ya. Gitu. Abang sebagai kita berdekatan loh. Abang mau nggak berbagi resepnya? Enggak mau bang, karena takut kesaing. Betul ya bang? Enggak mau. Betul ya bang? Ini faktanya bang. KFC, pernah nggak KFC yang enak itu ayam goreng KFC-nya? Pernah nggak mau ngebagiin ke kita resepnya? Nggak pernah mau bagi. Kalaupun bisa diambil resepnya, itu karyawan yang pernah masuk kerja sama KFC, terus kemudian ngecuri resepnya. Betul ya bang? Paling gitu. Itu. Jadi di bisnis PTBS ini berbeda. Justru PTBS ini abang masuk yang tadinya nggak tahu dikasih tahu, yang tadinya gaptek tidak dikasih jadi ahli, diciptakan menjadi pengusaha yang luar biasa. Nah kira-kira sekarang pilihan abang mana? Mau terus jalanin sekarang udah tahu ternyata luar biasa nggak bakalan sukses-sukses. Makanya orang di luar sana bertanya-tanya,
Kok aku nggak sukses-sukses? Nggak usah tanya. Emang tempatmu saat ini itu belum cepat dan tepat. Ketika Anda sudah memiliki kendaraan yang cepat dan tepat, maka percayalah, Anda akan cepat sampai ke tujuan impian Anda. Ibarat Valentino Rossi, Bang. Walaupun Valentino Rossi jago, ya karena dia menggunakan kendaraan yang tepat, Bang. Dia pakai MotoGP, Bang. Aku pakai Astrea Legenda. Pasti memanglah. Ya, kalaupun aku juga pakai sama-sama MotoGP, ya karena memang aku nggak ahli, ya nggak bisa sampai juga. Pasti Rossi tetap menang. Tetapi begini, Bang, ya saya kasih ilustrasinya. Sejago-jagonya Bang Rossi bawa motor MotoGP, kalau dibilang aku tukar Bang Rossi ya, Bang Mas Rossi ya, Bang Rossi, ya Rossi pakai mau Astrea Legenda, Honda Astrea Supra Legenda motor tua gitu kan. Aku pakai deh. Aku pakai motor MotoGP-nya. Kira-kira yang sudah bisa ditebak siapa kira-kira bisa menang kalau kami balapan. Aku pakai MotoGP-nya, dia pakai Astrea Legenda. Kira-kira. Ya, yang cepat duluan ya Bang Firman, soalnya Sudah pakai jelas, MotoGP, karena pasti kendaraannya pakai tepat. Berarti sebenarnya apa? Kesuksesan itu bukan hanya ditentukan oleh orangnya yang hebat. Betul, abangnya udah maksimal siang malam loh kerja. Betul ya? Betul kan? Udah siang malam kerja. Udah maksimal. Cuman belum tepat kendaraannya. Nah, untuk sukses berarti tidak perlu istilahnya kita harus hebat. Karena hebat pun tidak cukup. Jadi, ketika Anda sudah menemukan kendaraan yang cepat dan tepat, maka Anda tak perlu hebat. Anda cukup masuk ke dalam komunitasnya, insya Allah tembus reward. Makanya abang bisa lihat di grup itu saya kirim. Ada pemulung, ada tukang ojek, macam-macam. Petani, macam-macam. Yang nggak ada kompetensi, nggak ada pengalaman bisnis sama sekali. Tapi kenapa bisa sukses di PTBS? Di luaran sana kita mau bisnis konvensional, kita mesti ahli. Seorang pemilik Indomaret itu bukan sembarangan, harus ahli, mampu memanajemen keuangan, mampu memanajemen karyawan, betul ya, dan segalanya, betul ya Bang ya? Betul ya? Iya, di PTBS kita nggak perlu ahli Bang. Jadi sudah jelas ya Bang. Nah, sampai di sini Abang kira-kira ada yang mau disanggah? Ada yang mau ditanyakan? Dari sekian informasi yang saya sampaikan tadi, adakah yang menurut Abang nggak setuju? Silahkan Bang. Siapa tahu ada yang nggak disetujuin tadi. Dari tadi saya ngomel di sini. Ngomelnya bukan apa, Bang. Saya pengen bantu teman-teman itu. Jangan terus begitu. Jangan dong kita ini. Kita harus meningkatkan ekonomi umat, Bang. Bantu teman-teman kita. Jangan sedikit-sedikit beli motor kredit. Sedikit beli mobil kredit. Sedikit beli rumah kredit. Kita udah tahu dahsyatnya PTBS ini. Kita siar dakwah, Bang. Gitu. Kira-kira kalau kita menyiarkan seperti informasi seperti ini, kemudian orang-orang itu terbantu menjadi tidak kemudian melunasi utang-utangnya, utang riba ini sama mengajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Kira-kira kita dakwah nggak Bang? Dapat manfaatnya nggak Bang? Dapat pahalanya nggak Bang? Kira-kira? Iya, dapat kan Bang? Inilah dakwah yang namanya real, bukan sekedar ceramah di masjid doang, cuman ceramah saja tanpa memberikan solusi. Enggak. PTBS ceramah tapi bukan ceramah. PTBS memberikan real. Ya, bukti yang real. Cara kerja yang real. Gimana caranya keluar dari riba. Bukan hanya sekedar riba itu. Bla 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 bla. Begini. Enggak. PTBS berikan caranya. Tunjukkan caranya. Bukan cuma ditunjukin. Dibimbing malah caranya gitu. Nah,